Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 yang beranggotakan saya sendiri Purnomo, 2 ada Mas Rangga Zikri Fardiansyah, 3 ada Mas Surya Adiana Putro Utomo, 4 ada Dwi Asis Setiani. Kali ini kelompok kita akan membahas tentang Entity Relationship Diagram atau ERD. Apa itu ERD? ERD itu adalah diagram visual yang menggambarkan entitas atau objek, atribut atau sifat entitas, relasi, hubungan antar entitas dalam sebuah basis data, dan kardinalitas atau jumlah entitas yang terlibat dalam sebuah relasi. ERD bertindak sebagai blueprint untuk merancang sebuah struktur basis data secara logis sebelum diimplementasikan ke dalam DBMS atau Database Management System. Nah, ERD sendiri terdiri dari beberapa komponen, yaitu yang pertama ada entitas, yang kedua ada atribut, yang ketiga ada relasi, yang keempat ada kardinalitas. Yang pertama adalah entitas. Entitas itu adalah objek nyata atau konseptual yang dapat dibedakan dari objek lain dan memiliki peran dalam sistem basis data. Kedua ada atribut, yaitu sifat atau karakteristik yang mendeskripsikan sebuah entitas atau relasi. Yang ketiga ada relasi, yaitu hubungan logis antar entitas yang menggambarkan interaksi atau ketergantungan antar entitas dalam basis data. Yang terakhir ada kardinalitas, jumlah entitas yang terlibat dalam sebuah relasi. Nah, apa manfaat ERD? Manfaat ERD ada 5, yaitu yang pertama adalah visual struktur, yaitu untuk data ERD itu memungkinkan pengembangan analisis dan stakeholder non-teknis, memahami hubungan antar data tanpa perlu membaca kode atau tabel. Yang kedua ada identifikasi kebutuhan sistem, itu proses pembuatan ERD membantu menemukan entitas dan relasi yang mungkin terlewat selama diskusi awal. Terus yang ketiga ada minimalkan redundansi dan inkonsistensi. ERD memastikan setiap data hanya disimpan di satu tempat. Nah, yang keempat ada komunikasi efektif antar tim. ERD menjadi alat diskusi universal antara tim teknis atau programmer dan non-teknis atau manajer bisnis. Dan yang terakhir ada dasar pembuatan skema database. ERD itu mempermudahkan konversi ke model relasional atau tabel primary key, Fourier key. Oke, saya akan melanjutkan materi tentang entity atau entitas dan jenis-jenis dari entity tersebut. Entity atau entitas yaitu objek nyata atau konsep yang bisa dibedakan dari objek lain. Datanya perlu disimpan di database. Entity sendiri bisa berupa orang, tempat, barang, maupun kejadian. Contoh dari entity itu ada sistem akademik, yang mana di dalamnya ada mahasiswa, dosen, dan mata kuliah. Contoh lain itu ada e-commerce, yang mana di dalamnya ada pelanggan, produk, dan pesanan. Lalu jenis-jenis dari entity. Jenis-jenis dari entity ada 5. Yang pertama ada strong entity atau entitas kuat, yang mana strong entity ini tidak bergantung pada entitas lain, yang mana dia punya primary key sendiri. Yang kedua ada weak entity atau entitas lemah. Weak entity ini bergantung pada strong entity. Dia tidak punya primary key sendiri, namun dia pakainya kombinasi. Yang ketiga ada supertype entity atau entitas umum atau entitas induk. Supertype entity ini entitas umum yang bisa punya beberapa subtype. Yang keempat, subtype entity atau entitas turunan. Subtype entity ini turunan dari supertype, punya atribut khusus. Yang kelima ada associative entity atau entitas asosiasi. Associative entity itu muncul dari hubungan antar entitas atau bisa disebut relationship. Ciri-ciri dari entity ini, yang pertama punya atribut yang menjelaskan dirinya, yang kedua bisa diidentifikasi unik, ada key, yang ketiga ikut serta dalam relasi dengan entitas lain. Aturan penggambaran entity, yang pertama digambar dengan persegi panjang, yang kedua nama entitas ditulis di dalam persegi, yang ketiga nama berupa kata benda tunggal, yang keempat menggunakan nama jelas dan mudah dipahami, yang kelima kalau nama lebih dari satu kata maka memakai garis bawah.
Selanjutnya ada atribut. Nah, definisi dari atribut sendiri itu adalah sifat atau karakteristik yang dimiliki oleh suatu entitas maupun hubungan dalam model data yang berfungsi untuk memberikan identitas dan deskripsi terhadap entitas tersebut. Dalam konteks basis data, atribut direpresentasikan sebagai kolom dalam tabel, di mana setiap kolom menyimpan nilai tertentu yang menjelaskan informasi dari entitas. Misalnya, entitas mahasiswa memiliki atribut NIM, nama, alamat, dan tanggal lahir. Selanjutnya, ada jenis-jenis atribut. Jenis atribut yang pertama adalah atribut sederhana. Atribut yang tidak dapat dibagi lagi menjadi bagian yang lebih kecil. Contohnya ada nama depan, jenis kelamin, NIM, dan lain sebagainya. Yang kedua ada atribut majemuk. Atribut yang dapat dipecah menjadi beberapa atribut yang lebih kecil. Contoh, alamat dapat dipecah menjadi jalan, kota atau provinsi, dan kode pos. Yang ketiga ada atribut tunggal. Atribut yang hanya menyimpan satu nilai untuk satu entitas. Contohnya ada tanggal lahir. Yang keempat ada atribut multinilai. Atribut yang bisa menyimpan lebih dari satu nilai untuk setiap entitas. Contohnya ada nomor telepon. Yang kelima ada atribut derivatif. Atribut yang nilainya dihasilkan dari atribut lain. Dan atribut ini tidak selalu disimpan di database. Bisa dihitung ketika dibutuhkan. Contohnya ada umur, total harga, dan yang lainnya. Yang keenam ada atribut kunci. Atribut ini digunakan sebagai pembeda unik antar entitas. Biasanya menjadi primary key dalam tabel. Contohnya ada NIM untuk entitas mahasiswa, kode produk untuk entitas produk. Selanjutnya ada ciri-ciri atribut. Yang pertama menjadi karakteristik atau deskripsi dari entitas atau relationship. Yang kedua direpresentasikan sebagai kolom dalam tabel basis data. Yang ketiga memiliki nama yang jelas dan bermakna. Yang keempat menyimpan nilai data yang sesuai dengan entitas. Yang kelima bisa menjadi kunci key untuk identifikasi unik. Definisi relasi. Relasi adalah hubungan antara dua atau lebih entitas dalam sebuah basis data. Relasi ini menggambarkan bagaimana entitas saling berhubungan dan saling bergantung. Misalnya, mahasiswa mengambil mata kuliah atau dosen mengajar mata kuliah. Dalam ERT, relasi biasanya digambarkan dengan simbol belah ketupat dan diberi nama dengan kata kerja yang jelas seperti mengambil, mengajar, atau memesan. Yang kedua ada jenis-jenis relasi. Di sini ada 3 jenis relasi. Yang pertama adalah one-to-one, yaitu setiap entitas pada himpunan pertama hanya berhubungan dengan satu entitas pada himpunan kedua. Begitu juga sebaliknya. Contohnya, setiap orang hanya memiliki satu KTP saja. Yang kedua ada one-to-many, yaitu satu entitas pada himpunan pertama dapat berhubungan dengan banyak entitas pada himpunan kedua, tetapi entitas di himpunan kedua hanya berhubungan dengan satu entitas di hubungan pertama. Contohnya, seperti satu dosen dapat mengajar banyak mata kuliah, tetapi satu mata kuliah hanya diajar oleh satu dosen. Yang ketiga, itu ada many to many, yaitu banyak entitas pada himpunan pertama dapat berhubungan dengan banyak entitas pada himpunan kedua. Biasanya dipresentasikan dengan entitas asosiasi. Contohnya, seorang mahasiswa bisa mengambil banyak mata kuliah dan satu mata kuliah bisa diambil oleh banyak siswa. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri relasi. Ciri-ciri relasi itu pertama, yaitu menghubungkan dua atau lebih entitas dalam sebuah model data. Yang kedua dipresentasikan dengan garis penghubung di dalam ERD atau Entity Relation Diagram. Yang ketiga memiliki nama relasi yang biasanya berupa kata kerja, misalnya mengajar, memesan, atau mengambil. Yang keempat yaitu menunjukkan kardinalitas atau derajat hubungan seperti one on one, one to one, atau many to one. Yang kelima dapat bersifat mandatori atau wajib atau opsional, boleh ada atau tidak. Nah, keenam ini bisa memiliki atribut relasi sendiri jika membutuhkan data tambahan. Contohnya seperti relasi mahasiswa mengambil mata kuliah memiliki atribut nilai. Dalam basis data relasional, relasi diwujudkan melalui foreign key atau tabel penghubung.
Yang kedua ada menunjukkan ketergantungan data karena data di satu entitas bisa terhubung dengan data di entitas lain. Dapat berubah menjadi asosiatif entity jika relasi memiliki atribut penting yang perlu disimpan. Terus selanjutnya ada relasi harus menjaga integritas referensial, artinya data yang berhubung harus konsisten. Misalnya origin key harus merujuk pada primer key yang valid. Di sini ada contoh kasus sederhana yaitu sistem akademik KRS kampus. Di sini itu ada pertama ada entitas itu di sini bisa berisi tentang mahasiswa, mata kuliah, dosen, KRS. Terus selanjutnya ada atributnya. Atributnya itu biasanya diisi dengan NIM, nama dan alamat, kode MK, kode nama MK, SKS. Terus NIP, nama dosen, NIM, kode MK, nilai. Terus kunci utama, di sini ada NIM, kode MK, NIP, NIM plus kode MK. Relasinya itu bermacam di sini. Terus konsep dasarnya itu entitas itu seperti objek nyata yang datanya perlu disimpan. Contohnya seperti di sini ada mahasiswa, dosen, dan mata kuliah. Terus atribut itu adalah ciri atau karakteristik dari sebuah entitas. Jadi entitas itu pasti memiliki sebuah atribut. Contohnya seperti nama, NIM, dan alamat. Nah, terus selanjutnya di sini ada kunci atau key. Ini atribut yang unik yang bisa membedakan tiap entitas. Contohnya seperti NIM untuk mahasiswa. Relasinya itu bisa hubungan antar entitas. Contohnya mahasiswa mengambil mata kuliah. Jadi mahasiswa dan mata kuliah punya hubungan MN dan untuk menghubungkannya dibuat entitas KRS yang juga menyimpan nilai. Sekian, terima kasih.